Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan seri Gusur Mindset, rahasia tetap tenang saat trading. Oke teman-teman, langsung saja. Seperti biasa sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui, perdagangan online, trading, investasi apapun itu di pasar finansial itu memiliki resiko, dapat memberikan kerugian kepada teman-teman. Teman-teman bisa kehilangan uang, ya. Pelajari dulu, cari informasi dulu, tanya dulu orang-orang yang sudah terjun, jangan asal terjun, jangan ikut-ikutan, diajak sama orang sembarangan, hati-hati, nanti bisa kehilangan uang, bahkan bisa bangkrut, nanti hidupmu makin susah, ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas ya, topik rahasia tetap tenang saat trading. Oke, mungkin di sini banyak yang gelisah, cemas. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya Anda bisa tenang. Oke, ini ada satu kutipan ya dari Ray Bradbury. Learning to let go should be learned. Ya, should be learned maksudnya. Before learning to get, life should be touched, not strangled. Ya, jadi learning to let go ini kata kuncinya adalah dua hal aja sebenarnya. Learning to let go should be learned, ya, before learning to get. Artinya gini, kamu harus belajar melepaskan sebelum kamu belajar memberi atau menerima gitu lah. Jadi belajar dulu memberi baru menerima, atau belajar dulu melepaskan baru menerima. Nah ini, jadi kita itu harus harus jadi orang yang istilahnya itu terima dulu. Oke, ada sesuatu hal yang harus pergi dari saya, ada satu hal yang harus diambil dari saya. Itu harus kita harus belajar dulu, belajar melepaskan. Ya, itu harus dipelajari dulu baru belajar menerima, gitu loh. Itu yang paling penting. Jadi biar kita itu tidak dalam kepala kita tuh isinya, oh saya ini harus menerima terus, tapi tidak pernah memberi atau tidak pernah melepaskan. Nah itu, ya. Jadi belajar trading dengan tenang, dengan senang. Nah istilahnya ya. Jadi kita tuh tradingnya tenang, santai, relax. Nah itu karena kita sudah belajar yang namanya melepaskan. Apa yang kita lepaskan? Nanti kita bahas. Gitu. Ya. Jadi hidup itu harusnya disentuh, bukan dicekik ya, bukan dicekik. Jadi istilahnya tuh ya jangan disiksa gitu loh. Jangan jadi apa istilahnya? Istilahnya itu kayak terbelenggu. Nah, jangan terbelenggu istilahnya gitu ya. Jadi kayak memang ya hidup itu ya memang tentang melepaskan dan menerima gitu. Ada yang pergi, ada yang datang. Ya, jadi seperti itu. Oke, menjadi JOMO trader. Wah, JOMO. Ada yang tahu di sini JOMO ya, istilah JOMO ya. Apa itu JOMO? Ya, JOMO ialah joy of missing out. Nah, ya. Jadi JOMO itu joy of missing out. Ya, dia mirip FOMO ya. Jadi FOMO versus JOMO ya. Satu huruf membuat semua perbedaan. JOMO menggantikan ketakutan untuk kegembiraan ya. Menunjukkan bahwa tidak hanya boleh dilewatkan, itu sebenarnya sesuatu yang harus dinikmati. Jadi kalau FOMO itu kan fear of missing out, takut ketinggalan. Kalau JOMO itu malah joy of missing out. Justru semakin ketinggalan dia santai aja. Jadi misalnya Anda ketinggalan momen, Anda santai, Anda nggak takut gitu. JOMO adalah konsep penting bagi para trader. Menekankan perlunya mengambil langkah mundur, berpikir, merencanakan, dan menikmati. Daripada terburu-buru melakukan perdagangan karena khawatir kehilangan. Ya, kehilangan momen lah, kehilangan duit lah, ini itu biasalah. Ya, takutnya di grup ada banyak orang pamer cuan, Anda belum pamer hari itu, jadi saya ini harus pamer hari ini. Jadi saya harus trading. Nah, itu Anda berarti nggak cocok jadi JOMO trader. Gitu. Konsep FOMO dalam trading berlaku bagi semua mereka yang takut ketinggalan. Ya, jadi semua trader yang takut ketinggalan itu pasti kena FOMO itu. Ya, jadi ini bisa menjadi ketakutan kehilangan pergerakan di pasar, tidak mengetahui berita keuangan terbaru, atau memiliki pengetahuan yang kurang dibandingkan dengan trader lain. Akibatnya, seorang trader FOMO biasanya cemas dan tidak puas. Makanya hadir nih JOMO ini ya. Jadi JOMO telah digambarkan sebagai obat manjur secara emosional untuk mengatasi FOMO gitu loh. JOMO dalam perdagangan mewujudkan ketenangan dan disiplin ya. Seorang trader JOMO mengetahui pikirannya sendiri, memiliki rencana trading yang solid,
dan tidak mengejar pasar, melainkan menunggu peluang yang sesuai dengan strategi trading mereka. Ini sangat kontras dengan trader FOMO yang terus-terusan dibebani dengan rasa takut akan peluang yang terlewatkan ya. Jadi kalau Anda masih menjadi trader FOMO, itu setiap lihat chart itu selalu wah ini jangan-jangan saya sudah ketinggalan momen. Ya, jadi ketika ngelihat chart harga turun, harga naik. Harga sekarang seperti ini, Anda langsung mikir, wah ini harusnya saya kemarin ini buy. Buy di sini, harusnya saya buy di sini. Kalau sekarang ini udah ketinggalan momen gitu. Padahal ya, kalau Jomo trader ya, si para joy boy ini ya, saya sebutnya ini joy trader ya, joy boy. Nah, mereka tidak melihat, mereka ketinggalan, mereka nggak berpikir seperti itu, dia nggak ada beban. Yang dilihat ya justru semakin dia breakout ya bagus. Apa yang terjadi, dia tinggal tandain area resisten terakhir yang di break, ya ini adalah resisten. Di break dia akan menunggu ini akan dites menjadi area support. Disitulah dia entry, gitu loh ya. Dan tinggal dia tarik confluence ya dari sini. Nah selesai trendline, gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Jadi trader Jomo itu dia bisa melihat apa yang tidak FOMO lihat. Kalau FOMO itu terlalu fokus pada aduh ketinggalan di sini, di situ. Dia banyak penyesalannya, dia banyak bebannya. Tapi kalau Jomo enggak. Jomo itu tenang dan disiplin. Dia nunggu peluang sesuai dengan strategi baru dia masuk. Jadi ketika ketinggalan momen dia tidak takut. Gitu loh ya. Di dunia forex dan komoditas yang serba cepat dan selalu berubah, ya, komoditas nih apa? Gold ya, XAU ya. Nah, teman-teman trader XAU ya. Jadi, para trader dapat mengalami emosi yang naik turun. Ketakutan, ya, keserakahan, kecemasan, kegembiraan dan banyak lagi. Nah, jadi ketika volatilitas itu ya, harga naik turun yang cepat banget, Anda itu pasti bisa mengalami yang namanya takut, kadang serakah juga, kadang cemas juga, kadang gembira, senang juga, dan banyak lagi ya. Semua dapat dipicu oleh perubahan grafik atau pasar yang bergejolak. FOMO dapat mempengaruhi siapa saja, dan jika itu terjadi, itu adalah sesuatu yang wajib Anda waspadai. Gitu loh ya. Nah, ini makanya dari sinilah saya tuh bukan larang ya, tapi saya menyarankan untuk jangan suka trading di time frame yang terlalu kecil, 1 menit, gitu-gitu, jangan. Karena pergerakan grafik itu terlalu cepat, terlalu volatile. Nah, akan nanti menyebabkan hal-hal ini, ya, ketakutan segala macam ini. Akhirnya apa? Anda percuma juga trading dan belajar psikologi kalau Anda punya tindakan itu negatif gitu loh, tidak sesuai. Ya percuma gitu. Jadi kayak orang istilahnya lagi sakit ya, lagi diabetes gitu ya, gula darah naik. Anda minum obat tapi Anda juga makan gula, minum boba. Jadi percuma. Ya, Anda minum obat tapi Anda juga ngelakuin yang dilarang gitu. Anda minum boba tiap hari ya percuma gitu loh, nggak guna gitu loh ya. Nah itu kadang seorang pedagang Jomo ya, seorang trader Jomo trader ini ya, dia tidak harus memenangkan setiap perdagangan gitu loh. Jadi artinya si Jomo trader ini nggak harus profit terus gitu loh ya. Mereka merasa lebih sedikit tekanan untuk memaksa berdagang dan menggunakan strategi yang masuk akal ya. Jadi mereka itu ya tidak punya tekanan untuk trading terus gitu loh maksudnya. Nah, dan mereka itu menggunakan strategi yang masuk akal ya. Mereka memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, jadi Jomo trader itu yang pertama dia punya mindset dia nggak harus profit terus. Kemudian yang kedua, mereka itu nggak ada tekanan, nggak ada beban untuk trading. Setiap hari harus trading, nggak ada. Itu ya yang saya jalani itu selama bertahun-tahun. Ya, nggak ada itu paksaan untuk hari ini harus trading, nggak ada. Ya, bisa tanya itu di murid-murid yang saya ajarkan ya. Kita itu hanya trading mungkin sebulan itu 4-5 kali aja. Itu kalau ada momen, kalau ada setup. Kalau nggak ada setup ya nggak trade. Terus kalau ada yang nanya, lah profitnya bagaimana? Nah itu, ya kalau Anda masih berpikir cari profit, maka Anda tidak akan pernah berhasil. Karena Anda terjebak dengan yang namanya uang. Gitu loh. Sedangkan kami, trading itu kami melihat yang namanya persentase dari modal. Anda kalau punya modal 500 juta, Anda nyari 10% aja. 3 bulan, itu udah dapat 50. Nah, buat apa Anda trading tiap hari kalau Anda targetnya sudah jelas? Nah, makanya jangan pakai istilahnya duit-duit yang nggak jelas. Makanya trading itu harus punya perencanaan. Lah ini Anda modal 5 juta, pengen jadi 50 juta. Masuk akal nggak? Ya, coba. Modal 5 juta, depo 500 dolar. Pengen jadi 5.000 dolar, 10 kali lipat. Masuk akal nggak? Ayo coba. Nggak masuk di akal. Ya, itu yang memaksa Anda trading terus. Karena apa? Target Anda terlalu jauh. Ya, 5 jadi 10, 5 jadi 50. Itu target Anda terlalu jauh. Sedangkan yang benar itu adalah modal besar untuk cari istilahnya profit yang tipis, profit yang paling tidak itu lebih dikit ya, 5%, 10%, itu caranya. Lah ini
modal 5 juta pengen nyari 50. Ya gimana Anda nggak overtrade? Ya Anda akan mikir gimana caranya nih 5 jadi 50, 10 kali lipat. Ya saya aja kalau disuruh seperti itu nggak mampu. Satu tahun kalau saya bisa melipatkan uang saya 10 kali lipat, waduh, 5 jadi 10, waduh. Itu gimana ya? Mungkin saya itu sudah jualan kelas harga 200 juta. Ya, itu 1 jam, itu satu pertemuan mungkin. Ya, karena saya ajarin metode udah Anda lakuin dah. Profit. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin, nanti saya diketawain itu sama senior-senior, nggak mungkin lah gitu loh. Saya waras teman-teman ya, jadi nggak ada ya, kita itu menggunakan modal yang lumayan sedikit besar ya, kita rasa cukup, dan kita mencari 3 bulan mungkin 10%, cukup udah gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya modal 500 juta, nyari 10% itu kan 50, 3 bulan cukup nggak? Ya kalau cukup nggak gitu loh. Makanya nggak usah trading tiap hari gitu loh. Kalau Anda ya malah pakai modal 5 juta pengen jadi 50, ini yang bikin Anda overtrade, setiap hari harus trading. Akhirnya apa? Anda overtrade, over leverage ya, risikonya sudah tidak bisa dikontrol, emosional. Akhirnya apa? Anda itu terpengaruh dengan target tadi, akhirnya itu jadi FOMO, pengennya trading terus, nggak JOMO, nggak enjoy gitu loh, nggak jadi joy boy Anda itu. Nah itu susah karena ada beban gitu loh, ada beban ya, dan strateginya itu istilahnya udah nggak jelas gitu, sudah campur-campur gitu loh ya. Strategi yang satu gagal, oh nggak muncul setupnya, ganti strategi yang kedua, yang setupnya muncul, oh strategi yang kedua nggak muncul, strategi yang ketiga. Akhirnya apa? Anda campur aduk semua metode dalam satu akun, dalam satu sistem. Apa yang terjadi? Rusak gitu loh ya. Makanya trading yang enak itu adalah Anda tidak harus trading setiap saat, harus ingat, hanya trading ketika sistem Anda memang sudah memberikan sinyal, oh ini saya punya sistem seperti ini, SOP-nya tek masuk gitu, baru Anda trading gitu loh ya. Nah kalau Anda trading hanya karena hari Senin harus trading, hari Selasa harus trading, ya susah gitu loh, susah banget kalau kayak gitu ya. Itu akan menyebabkan apa? Anda tidak akan pernah bisa menikmati yang namanya trading ya. Anda tidak bisa menikmati trading itu loh maksudnya. Menikmati itu dalam arti Anda ya menikmati prosesnya, bukan menikmati entry-entry-nya. Itu nggak bisa dinikmati ya. Entry itu apa nikmatnya gitu. Nah ya kan, akhirnya apa? Anda rusak, nggak bisa. Makanya kalau istilahnya Anda mau keluar dari penyakit FOMO ini, itu memang harus bisa mengkonsumkan dulu gelas-gelasnya. Mungkin karena opini saya itu banyak orang nggak bisa terima ya, karena banyak orang itu mungkin merasa bahwa masa sih trading 1 bulan hanya misalnya di bawah 10 kali. Ya well, untuk beberapa orang yang tidak biasa, dia akan merasa bahwa itu mustahil atau itu hal yang aneh, yang konyol. Tetapi kalau Anda lihat senior, ya lihat senior trader di luar sana, ya pasti Anda tahu ya, itu tradingnya mungkin 1 bulan hanya 3-4 kali aja ketika ada momen gitu loh. Tetapi ketika ada momen, dia memang sangat memanfaatkan momentum itu gitu loh. Begitu juga yang saya lakukan. Ya nggak bisa kita trading tiap hari teman-teman. Bayangin aja, trading tiap hari apa yang dilihat? Coba, ya kan apa yang dilihat dalam 1 hari ini? Ya kan, satu candle aja apa yang mau dilihat gitu. Anda langsung bisa memprediksi, oh ini naik dan turun hanya dalam 1 hari, kan nggak mungkin. Bisa jadi Anda berjudi di situ. Jadi hati-hati. Bisa jadi itu judi, tapi Anda nggak merasa bahwa Anda tuh sudah 50% mau menjadi penjudi. Gitu loh ya. Jadi perbaiki mindsetnya, ya. Jangan sampai salah paham. Gitu. Ya, sikap seorang Jomo trader ya. Jadi ini adalah sikap-sikap yang Jomo trader itu miliki. Yang pertama, disiplin. Kemudian tenang, calmness, kalem, relax, objektivitas, kesabaran, ya, independen. Kepercayaan diri, gitu loh. Independen ini berarti Anda tidak bergantung pada orang lain. Ya, kalau Anda misalnya masih ngikut sinyal orang, member-member VIP, grup-grup VIP, masih tanya-tanya ini itu sinyal-sinyal, Anda belum independen. Anda masih ketergantungan. Nah, itu bahaya tuh ya. Ketergantungan sama aja kayak orang konsumsi narkoba juga. Ketergantungan obat ya kan. Gak guna itu. Kemudian Anda harus confident, percaya diri. Harus bisa analisa sendiri, trading sendiri, mandiri. Jangan sampai Anda itu, minta-minta orang titip dana ini itu. Ya well, boleh. Tapi kalau hilang jangan nangis, jangan banting laptop. Nah, itu. Ya, ingat ya, itu adalah sikapnya. Oke, cara menjadi Jomo trader. Oke, saya akan bagikan bagaimana cara menjadi seorang joy boy. 1, Anda harus mengembangkan rencana perdagangan ya. Anda harus punya rencana trading gitu ya. Jadi, ini adalah kerangka kerja yang membantu trader dan membuat mereka tetap fokus. Ya, rencana yang baik akan memastikan seorang trader tahu kapan harus memasuki perdagangan dan kapan harus meninggalkannya dengan baik ya. Jadi, yang pertama harus punya plan.
harus punya trading plan gitu ya. Jadi trading plan datangnya dari sistem, berarti Anda juga harus punya sistem gitu ya. Jadi yang pertama harus punya trading plan gitu ya. Harus punya rencana. Yang kedua, membuat jurnal perdagangan. Nah, ya ini adalah catatan dari perdagangan sebelumnya, memungkinkan untuk analisis dan refleksi. Ini harus digunakan bersama rencana perdagangan untuk merumuskan strategi dan mengembangkan kesadaran yang lebih baik. Ya, membuat jurnal ya membuat trader lebih bertanggung jawab pada diri mereka sendiri daripada mengikuti para kawanan trader sesat karena takut ketinggalan ya. Jadi yang kedua, Anda harus punya yang namanya jurnal, catatan evaluasi. Ya, jadi misalnya kita trading, kita loss atau profit, itu kita screenshot, ya, kita coret-coret. Mungkin, oh kenapa saya bisa profit? Oh karena saya seperti ini, kayak gini bentuknya. Kemudian kenapa saya bisa loss? Oh ternyata ini ada konfirmasi di sini sebenarnya sudah tidak kuat turun, sudah tidak kuat naik segala macam. Nah, Anda harus seperti itu, evaluasi. Kenapa? Dengan Anda evaluasi, jadi misalnya nih Anda trading jam 10 pagi. Anda loss jam 11. Nah, jika Anda evaluasi, bisa jadi Anda evaluasi ini sekitar mungkin 3 jam atau 2 jam, let's say lah. 2 jam. Nah, Anda punya jeda waktu untuk evaluasi biar Anda lupa dengan trading ini, biar Anda tidak langsung trading lagi. Biasanya kan orang kayak gitu. Ya, setelah dia loss nih jam 11, nanti jam 11.30 dia udah trading lagi. Nah, itu karena dia tidak punya yang namanya itu space ya, tidak punya jeda ya untuk dia evaluasi. Gitu loh. Akhirnya otaknya dia tuh masih nyangkut. Nah, jika Anda evaluasi, Anda mungkin trading lagi mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 siang kayak gitu loh. Karena Anda evaluasi di sini ya. Anda di sini evaluasi ya. Gitu. Jadi maksudnya itu. Jadi evaluasi itu digunakan kadang untuk memberi jeda juga gitu. Oh, ini kenapa ya saya loss gitu loh. Saya catat dulu, oh yang bikin loss saya ini gitu. Ya, setelah itu saya bikin rangkuman, saya bikin kesimpulan dari kenapa saya loss, titik. Baru saya lanjutin lagi trading saya mungkin setelah makan siang, setelah ibadah kayak gitu. Nah, tapi kalau Anda tidak evaluasi itu biasanya jam 11 loss, 11.20 itu sudah trading lagi. 11.20 loss, 11.30 trading lagi. Oh, udah. Itu nggak tidur kalau kayak gitu, serius. Nah, makanya ingat ya, yang pertama punya rencana, yang kedua harus punya jurnal. Yang ketiga, mengatur proses. Ya, trader yang paling efisien ketika mereka telah menetapkan rutinitas dan cara mereka sendiri untuk melakukan analisis. Ya, seringkali trader yang paling efisien bukanlah mereka yang menghabiskan sepanjang hari di depan layar komputer. Mereka adalah orang-orang yang memiliki strategi dan pasar pilihan mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk memfokuskan analisis mereka dan menemukan perdagangan yang ideal bagi mereka. Ya, the more you know, the less you need. Ya, jadi ini kata-kata dari saya ya. Kalau kata-kata dari senior saya dia bilang the less you know, the better you trade. Nah, kalau saya the more you know, the less you need ya. Semakin banyak yang Anda tahu, semakin sedikit yang Anda butuhkan, gitu loh. Jadi mengatur prosesnya dalam arti kita sudah harus punya SOP ya. Kita harus punya SOP. Nah, misalnya SOP pertama adalah kita harus menganalisa yang namanya tren. Contoh. Nah, kita lihat kita ada berapa banyak pair yang kita tradingkan, ada berapa banyak aset kelas yang kita tradingkan gitu. Misalnya saya cek beberapa aset kelas saya 8 atau 7 aset kelas saya lihat. Nah, kemudian saya lihat dari 8 atau 7 ini saya ambil 3 yang saya lihat trennya bagus. Karena saya tidak bisa trading di market yang bentuknya kayak sisir. Yang kayak begini tuh saya tidak bisa. Saya cocok trading di market yang bentuknya tuh tren. Naik, turun, naik, turun, naik. Nah, jadi saya cari market yang trennya jelas. Saya tidak mau ambil resiko. Orang bilang, ya kalau trading kayak gini kan enak, tinggal kita sell di atas, buy di bawah. Iya, menurut kamu, silakan lakukan itu. Tapi saya tidak mau. Saya nyarinya market yang trennya jelas. Ketika dia naik-naik, turun-turun. Jadi dari 7 atau 8 tadi saya pilih 3. Dari 3 ini baru saya analisa. Baru saya analisis. Ya, jadi hemat waktu saya. Saya nggak perlu analisis semua chart. Nggak perlu. Saya itu hanya analisis 3 chart yang saya akan tradingkan gitu loh. Jadi nggak usah kita semua chart kita analisa, nggak usah. Makanya pertama kita pilih dulu. Dan triknya saya adalah itu, saya mencari yang trennya jelas. Kalau yang trennya kayak sisir nggak mau saya. Nggak bisa saya. Ya, saya nggak mau ambil resiko gitu loh. Jadi saya cari yang trennya jelas. Baru dari 3 yang saya dapat itu trennya jelas, baru saya analisa. Saya cari titik-titik area entry-nya atau area pullback-nya baru di situ. Nah, jadi saya di depan layar untuk menganalisa chart sebenarnya simple gitu, nggak nyampe sejam, nggak nyampe 30 menit juga, bentar aja. Ya, jadi sambil makan apa istilahnya itu makan sarapan ya, sambil sarapan, sambil minum kopi, analisa chart ya itu udah cukup. Ya, kalau nggak ada setup ya nggak ada setup, nggak ada. Gitu ya. Jadi semakin ya teman-teman itu tahu ya, semakin teman-teman itu juga butuhnya dikit. Artinya ketika teman-teman itu sudah mempelajari banyak hal, ya udah mempelajari banyak sekali metode ini tuh, teman-teman akan mengambil kesimpulan.
Kayak gitu ya. Teman-teman akan mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan? Yang pertama adalah tidak semua metode itu bisa dicampur aduk. Kemudian metode itu tidak boleh memang ya kita campur aduk. Jadi tidak semua metode itu bisa dicampur sama memang metode itu memang nggak boleh dicampur. Gitu loh. Ada metode yang bisa dicampur, ada metode yang nggak bisa. Nah, kemudian teman-teman sadar bahwa metode itu, setiap metode itu punya probabilitas, punya akurasi yang berbeda. Ya, jadi semua metode sebenarnya bisa saja memberikan hasil yang sama. Gitu. Tetapi pada akhirnya teman-teman itu akan menggunakan metode yang cocok. Gitu ya. The less you need artinya ada banyak sekali kayak teman-teman makan di nasi padang. Ya, teman-teman ngelihat ada ikan, ada rendang, ada daging, oh ada cumi ini tuh. Tapi apa coba? Dan mungkin Anda makan semuanya, gitu loh ya. Teman-teman pasti milih, oh kayaknya saya hari ini pengen makannya daging rendang aja deh. Udah, Anda cuma ngambil rendang mungkin sama sayur, itu aja. Gitu loh. Jadi tidak semua Anda ambil, sama kayak kita juga nih ketika sudah mempelajari banyak strategi, ada udah banyak nih ilmu teknikal segala macam. Nah, contoh, apakah saya menggunakan Fibonacci? Enggak. Kenapa? Ya saya nggak butuh, gitu loh. Kenapa saya nggak butuh? Ya jangan tanya kenapa saya nggak butuh. Misalnya kayak gitu. Ya saya tahu Fibonacci itu banyak dipakai oleh semua orang. Tapi apakah saya harus menggunakannya? Ya enggak. Orang pakai, saya nggak harus pakai, gitu loh. Ya, saya hanya menggunakan yang saya rasa, oh ini cukup gitu loh. Jadi mungkin saya dulu menggunakan trendline, Fibonacci, moving average, support resistance. Akhirnya semua itu saya hilangkan, saya cuma pilih satu, support resistance aja. Udah selesai. Jadi saya hanya memilih menggunakan support resistance saja. Udah, itu aja. Fibonacci-nya sudah saya buang, trendline-nya sudah saya buang, ya, moving average-nya sudah saya buang, misalnya kayak gitu. Jadi semua ilmu teknikal yang aneh-aneh itu saya buang dulu, saya pakai cuma satu, yaitu support resistance aja. Udah selesai. Hidup saya lebih tenang. Gitu loh. Prosesnya saya lebih santai, lebih singkat. Ya, jadi dulu yang analisanya harus nyari trendline lah, ini itulah, ngelihat Fibonacci ini tuh. Sekarang nggak perlu, saya cukup ngelihat support dan resistennya. Apakah resistennya sudah di break? Sudah. Sekarang plan kita, di mana ke entry kita ya kita tunggu di harga ini dia pullback, baru nanti kita cari posisi buy. Gitu, selesai. Jadi sesimpel itu sebenarnya trading itu. Nah, tetapi kalau Anda masih egois dan masih mencari metode-metode holy grail yang bisa memberikan istilahnya itu profit tanpa loss, maka Anda tidak akan pernah sampai menjadi Jomo trader atau Joy Boy ini, tidak bisa. Ya, makanya ingat, the more you know, the less you need ya. Tapi kalau untuk senior saya itu dia the less you know, the better you trade. Jadi itu beda ya, jadi jangan disamain. Tapi ya itu memang quote dari beliau itu memang bagus juga. Nah, tapi kalau untuk Jomo ini, teman-teman ikut quote saya ya, the more you know, the less you need. Jadi, biar proses Anda itu lebih singkat. Ya, jadi ketika proses sudah terlalu banyak, ya Anda harus cut, Anda harus berani buang beberapa proses yang nggak penting. Pilih salah satu yang Anda rasa ini cocok, udah selesai. Jadi, biar nggak pusing. Kalau Anda itu terlalu banyak pakai proses, nggak kelar-kelar, serius. Nggak kelar-kelar, analisanya nanti kacau. Karena nanti bisa aja counter, setiap metode itu bisa counter nanti takutnya ya. Kemudian nanti biasanya itu apa ya, teman-teman itu susah fokus karena terlalu banyak yang dilihat ya. Itu yang nggak enak. Nah itu ya, hati-hati teman-teman ya. Oke, yang keempat, dengarkan orang lain tetapi saring informasinya. Jomo bukan tentang memutuskan hubungan dengan dunia perdagangan lainnya. Ini tentang mengambil informasi dan menyaringnya untuk membuat keputusan yang tepat. Sebagai trader, Anda pasti akan terhubung dengan beberapa komunitas trader. Anda tidak harus mengikuti apa yang mereka bicarakan, Anda harus menyaringnya. Sebagai trader yang bijak, kita harus memilih apa yang harus kita dengarkan dan apa yang tidak. Nah ini, kalau Anda mau jadi Jomo trader ini, Anda itu tidak boleh egois juga, seakan-akan Anda tidak boleh ada koneksi dengan para trader lain, tidak boleh juga. Saya tetap join grup trader. Saya tetap sharing dan diskusi di grup trader. Tetapi saat orang itu sharing, dia punya analisa hari ini mau entry di mana segala macam, saya nggak ikut. Saya bahkan nggak lihat. Saya nggak peduli, gitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah saya tahu dia membuat analisa seperti ini. Saya membaca alasannya ini. Tapi saya hanya baca aja. Saya saring aja. Oh maksudnya dia ini. Oke. Itu menurut dia, gitu loh. Itu pendapat dia. Pendapat saya beda lagi, gitu ya. Misalnya pendapat kita sama gimana? Ya, kalau pendapat kita sama, ikut pendapat kita. Kenapa ikut pendapat dia? Gitu loh maksudnya ya. Jadi orang ini lucu. Ketika pendapatnya sama, dia ikut pendapat orang yang sama ini. Harusnya ketika pendapat kalian sama, ikutlah pendapatmu sendiri. Jangan ikut pendapat orang, lucu. Gitu ya. Jadi kadang aneh itu, aneh banget itu ya. Nah, makanya
trading ini kita jangan, intinya tuh antisosial juga ya, jangan. Apalagi istilah apa, silent trader ada, omong kosong Anda itu, silent trader apa, masih miskin gak usah sok-sok silent, gak usah ya. Kalau ada ilmu yang bisa Anda bagikan, gak usah sok silent. Aduh, sok silent itu masih miskin ya. Itu sering sekali saya temukan. Kalau ditanya Anda ini gimana trader, oh saya itu silent trader gitu. Anda itu udah kayak buronan, serius ya, udah kayak teroris coy ya. Silent trader, tidak ada apa koneksi dengan orang luar gitu loh. Asli itu kayak udah kayak apa ya, buronan itu, orang-orang buronan itu kan yang nggak ada sosialnya gitu. Sedangkan kita kan trader ini manusia juga ya, kita biasa ngobrol. Saya biasa itu ngobrol di grup, kadang chat panjang lebar kita sampai apa tengah malam itu chat santai aja gitu. Nah ini ada orang ditanya dia silent trader, dia nggak mau sharing ini itu ya. Iya itu udah kayak orang buronan. Orang-orang kayak gini nih kalau saya bilang ini belum kaya tapi apa ya, banyak mau gitu, banyak tingkah aja gitu. Nah orang-orang yang kayak gini nggak usah didekatin ya. Jadi trader Jomo itu dia tidak antisosial, dia sosial, dia punya grup-grup juga, dia join grup-grup juga, dia diskusi juga, dia sharing-sharing juga. Tetapi dia saring ketika ada orang sharing nih plan, dia mau trading di sini ini itu, dia nggak asal ikutan, dia hanya lihat oh kamu punya perspektif seperti ini ya, logika kamu seperti ini, ya udah tinggal saya istilahnya mencocokkan dengan logika saya, apakah saya setuju atau tidak. Kalau setuju nggak usah diikut, kalau nggak setuju nggak usah diikutin. Kalaupun Anda setuju ikut, Anda punya rencana, jangan ikut rencananya dia, itu caranya gitu ya. Jadi harus filter. Jadi kalau mau jadi joy boy nih, orang-orang yang tenang tradingnya itu, jangan sampai Anda terjebak dengan mengikuti rencana orang lain, atau terjebak dengan istilahnya itu sistem-sistem atau analisa-analisa orang yang Anda lihat. Nah itu hati-hati. Makanya harus filter. Dan ketika Anda melihat chart itu jangan mikirinnya oh kalau ngelihat chart itu pasti trading. Nah ini karena Anda pengen menghasilkan 5 juta jadi 50 juta ini, terkadang itu terdorong. Terkadang itu mempengaruhi. Terkadang itu yang menjadi triggernya gitu loh. Wah, ini saya belum ada setup. Ya udahlah, join grup dulu lah. Kita lihat siapa tahu ada yang bagi setup, kita ikutin aja. Nah itu karena Anda pengen mendapatkan uang yang berkali lipat tanpa Anda pikir bahwa itu tuh nggak masuk akal gitu. Ya, yang kelima, tingkatkan psikologi perdagangan Anda. Nah, jadi istilah ini mengacu pada banyak emosi yang dapat membanjiri trader dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya, meningkatkan psikologi trading dapat membantu mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan mengubah FOMO menjadi JOMO. Kuasai diri Anda, lakukan meditasi atau olahraga sebelum melakukan perdagangan. Jangan paksakan diri Anda berdagang dalam kondisi tidak siap. Apapun yang terjadi setelahnya itu resiko Anda sendiri ya. Jadi kalau teman-teman mau trading, usahakan dalam kondisi lagi bugar, lagi siap ya. Misalnya bangun tidur, sarapan dulu ya. Saya sarapan dulu, mandi dulu ya. Baru saya lihat chart. Jangan baru bangun tidur sudah buka chart. Aduh, ada itu trader apa ya, kayak pengemis, bro. Ya, pengemis aja itu yang datang di jalan, minta-minta duit ke orang tapi belum mandi. Itu pengemis. Pernah nggak lihat pengemis mandi? Belum, nggak ada gitu loh. Nah, kalau Anda seorang trader, bangun tidur, Anda selesaikan dulu urusan personal Anda. Sarapan dulu dengan keluarga. Ya, antar dulu anak sekolah. Ya, kemudian Anda mandi, Anda bersih-bersih, Anda olahraga, baru Anda lihat chart atau grafik. Jangan bangun tidur sudah lihat grafik sampai siang. Serius. Itu psikologimu memang kacau. Ya. Akhirnya apa? Anda akan jadi FOMO, itu udah FOMO. Ya, pagi-pagi ngelihat chart itu udah FOMO, Ya, karena takut banget, aduh, ini entry saya kena SL nggak ya? Nah, kalau kena SL nggak apa-apa lah. Kenapa kamu pusing? Ya kan, loss ya loss, gitu loh. Kalau Anda belum bisa menerima kesalahan Anda, aduh, sampai kapan? Ya, dikira trading bertahun-tahun itu nggak ngalamin loss apa? Pakai otak dong, gitu loh. Ya, nggak pernah saya ketemu senior-senior saya yang trading lebih dari 10 tahun itu nggak pernah loss. Mereka loss berkali-kali, bro. 1 bulan bisa 10 kali, 1 tahun bisa puluhan kali. Tetap trading. Lah ini Anda trading 1 kali aja takut banget loss, takut banget kehilangan duit. Lah makanya pakai resiko yang kecil. Jangan menghindari loss, itu salah. Udah sering saya bahas itu ya. Di seri-seri saya spiritual mind itu, di situ saya sudah jelasin. Kalau kamu menghindari yang namanya loss, itu akan jadi gejala buruk di masa depan. Itu ya, jadi nggak akan pernah Anda menjadi JOMO trader ini. Nggak pernah joy Anda, nggak pernah tenang, nggak pernah enjoy. Gitu loh, baru bangun tidur nih, mata masih kunang-kunang, udah lihat chart, SAUUSD naik, cari pencet buy, iya kan, langsung itu, waduh, itu kalau saya sih ketawa sendiri ngelihat orang kayak gitu, serius, itu udah penyakit jiwa, ya. Jadi kalau saya tuh biasanya bangun tidur ya, ngapain dulu gitu, urusan personal dulu gitu ya, bersih-bersih, kayak apa, kayak sarapan dulu, kayak
ya, bantu-bantu istilah ini itu, ya, baru kita mandi, kita olahraga, barulah kita lihat chat, ya, bikin video seperti ini. Ya kali bangun tidur langsung ngelihat chat, ya, kamu nggak ada kehidupan berarti ya. Sedangkan trading ini kan kita anggap sebagai profesi dan bisnis gitu loh. Ya, yang namanya bisnis ya tahu waktu bro, gitu loh ya. Ini bisnis bro, bisnis itu pakai otak, gitu loh ya. Jadi jangan paksakan diri Anda berdagang dan dalam kondisi tidak siap. Anda sakit, batuk, pilek, mata sakit, mata bengkak, kaki bengkak, tangan getar, tremor, segala macam. Jangan trading. Ya, ini sering saya tegur nih beberapa teman saya dulu. Lagi sakit, dia paksa trading. Apa yang terjadi? Dia loss 2 kali apa? Dia langsung curhat ke saya. Ya, dadanya sesak katanya. Dada saya sesak katanya. Ya, salah sendiri saya bilang. Salah sendiri. Ya, seperti saya bilang di sini. Apapun yang terjadi itu resiko. Salah sendiri saya bilang. Dia kira saya akan membela dia. Saya justru nggak membela. Kenapa? Saya juga dulu nggak dibela sama mentor-mentor saya. Ya, mentor saya itu orang disiplin keras. Ya, katanya apa? Kamu itu, ya, 1 kali 2 kali melakukan kesalahan, kamu nggak cocok, keluar aja. Nggak usah trading. Ya, jadi kayak teman-teman nonton di film-film itu, orang-orang yang pengen berguru di master-master kungfu itu ya. Ya, itu muridnya 2 kali 3 kali itu nggak disiplin, langsung dia usir. Nah, itu mentor saya kayak gitu. Ya, kenapa? Karena dia nggak butuh. Dia nggak butuh manusia yang sosokan mau jadi trader. Ya, jadi hanya sosokan aja, hanya ikut-ikutan aja, hanya pengen aja. Nggak butuh dia. Dia pengen orang itu beneran niat. Nah, kalau Anda niat, maka Anda jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Itu sudah dilarang, Anda lakukan. Maka siapa yang bodoh? Siapa yang salah? Anda sendiri. Gitu loh. Nah, makanya, teman-teman, ya, ketika Anda sakit, ketika Anda dalam kondisi yang lagi nggak fit, lagi nggak enak, lagi banyak kerjaan, lagi sibuk, ini segala macam lah, lagi istilahnya keteteran lah. Anda selesaikan itu dulu, baru lihat chart, baru lihat grafik, baru trading. Jangan trading hanya karena Anda takut nggak dapat yang namanya uang. Hati-hati. Apa yang terjadi nanti? Anda FOMO, serius. Anda FOMO, kembali pada penyakit kembali lagi. Itu nggak guna itu. Percuma Anda belajar. Percuma Anda nonton video psikologi segala macam yang harganya ratusan juta juga Anda beli workshopnya. Kalau Anda melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, itu Anda nggak belajar. Ya, kesalahan yang berulang kali itu bukan kesalahan, tapi itu keputusan. Itu disengaja. Ya, 6. Memiliki hubungan yang sehat dengan trading. Ya. Bahkan para profesional yang mencari nafkah dari perdagangan terkadang perlu bersantai dan mundur selangkah. Trading di level apapun tidak boleh mempengaruhi kesejahteraan dan harus menjadi aktivitas yang bermanfaat dengan peluang untuk selalu meningkat dan berkembang. Saat trader mengembangkan kepercayaan diri, mereka akan belajar mempercayai keterampilan mereka sendiri dan menempatkan perdagangan yang tepat untuk mereka ya. Jadi trading dengan kita ini harus istilahnya tuh punya hubungan yang sehat. Artinya trading jangan sampai membuat kita lupa waktu, lupa ibadah, lupa dengan keluarga, jangan. Ya, Anda harus bersantai juga. Walaupun Anda memang nyari duit dari situ. Jangan sampai karena Anda trading, ya, keluarga Anda meninggal, Anda tidak pergi melayat, Anda tidak pergi melihat keluarga Anda yang meninggal sana. Banyak Anda trader yang seperti itu, sadar. Ya, banyak itu saya lihat. Banyak. Saya sudah banyak lihat orang kayak gitu. Ya, dia udah trader sukses, dia scalper. Oke. Hebat, nggak bisa lihat, dia tuh nggak bisa ninggalin chart. Tiba-tiba ada keluarganya meninggal, dia nggak datang pergi lihat. Itu jahat, serius. Kamu pada waktunya kamu mati juga, bro, serius. Jadi jangan, ya. Anda jangan sampai dengan trading ini apa ya? Istilahnya itu hubungannya itu sudah terlarang gitu loh. Udah bukan sehat lagi, tapi udah hubungan terlarang gitu loh. Anda malah istilahnya tuh rusak hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan sosial yang lainnya, dengan istilahnya tuh partner segala macam. Anda rusak gara-gara trading, jangan. Trading itu intinya jangan sampai merusak hubungan Anda dengan segala saudara, orang tua, ya dengan Tuhan Anda, ibadah Anda, dengan pekerjaan Anda yang lain, bisnis yang lain, jangan sampai. Ya, jangan sampai Anda juga gara-gara trading ini Anda susah tidur, insomnia, kurang tidur, sakit-sakitan. Ya jangan, itu nggak sehat, bro. Nggak sehat. Anda harus santai. Harus bermanfaat. Ya. Jadi makanya di sini dibilang trading di level apapun tidak boleh mempengaruhi kesejahteraan dan harus menjadi aktivitas yang bermanfaat. Artinya apa? Trading itu harus bermanfaat dan tidak boleh bikin kita itu candu. Gitu loh ya. Makanya saat Anda itu mengembangkan yang namanya kepercayaan diri, ya Anda itu akan belajar mempercayai keterampilan Anda sendiri dan menempatkan perdagangan yang tepat. Gitu loh. Makanya trading jangan sampai candu. Jangan sampai Anda lupa ibadah. Jangan sampai Anda lupa istilahnya mengunjungi teman yang sakit segala. Pokoknya jangan sampai Anda rusaklah dari trading ini. Itu sering saya lihat. Ya, trading ya trading. Ya, ketika Anda loss dari trading jangan sampai Anda pukul istri Anda itu pakai kayu. Jangan. Ya loss ya loss. Mungkin itu memang salah. Makanya saya kadang aneh itu ngelihat trader yang ngamuk-ngamuk gara-gara dia loss.
dia kasar, dia sentimen gitu loh, dia sensitif. Aneh, Anda itu memang nggak cocok jadi trader itu. Ya penjudi aja sekalian. Ya loss kok ngamuk, aneh gitu loh. Ya nggak cocok. Anda nggak akan cocok jadi jomo trader, nggak akan jadi trader yang tenang, nggak akan. Ya. Kesimpulan, untuk menjadi trader yang sukses, Anda harus merubah sikap FOMO Anda menjadi sikap JOMO yang jauh lebih bermanfaat. Ya, JOMO adalah konsep di mana Anda tidak ambil pusing jika ketinggalan suatu momen. Anda percaya bahwa akan ada kesempatan lain yang lebih baik. Orang kaya selalu berkata, lebih baik tidak mendapatkan uang daripada harus kehilangan uang. Menjadi JOMO trader tidaklah mudah. Anda harus melewati banyak proses dan jam terbang yang tinggi. Anda harus membangun keyakinan Anda sebagai trader yang sukses. Anda harus membangun karakter Anda, melatih intuisi Anda, dan menjalankan sistem trading Anda dengan disiplin. Ada harga yang harus dibayar. Kesuksesan tidak pernah instan dan gratis. Ya, itu teman-teman. Ya, kesimpulan. Ya, jadi seperti apa yang saya katakan selama sesi ini, JOMO itu dia berbeda dengan FOMO. JOMO itu tingkatannya sudah jauh lebih di atas ya. Jadi JOMO itu intinya kita menjadi trader yang joy. Joy boy gitu ya. Jadi yang santai, yang tenang, yang senang, yang nyaman, yang relax, yang happy. Gitu loh. Ya, kenapa dia happy? Karena dia nggak ambil pusing. Ketinggalan momen, dia nggak pusing, dia nggak takut ketinggalan, dia tahu bahwa dia akan ada kesempatan lain, akan ada momen lain. Sistem saya sudah teruji, gitu loh, dan saya sudah punya mindset, daripada duit hilang cuma-cuma, mending nggak usah trading, selesai. Karena dia sudah punya jam terbang yang tinggi, dia sudah melihat banyak sekali contoh, banyak sekali proses yang dia lewati, ya dia punya pengalaman, gitu loh. Pengalaman ini yang saya bagikan juga, gitu loh. Ya kenapa? Karena saya pernah jadi trader yang gemetaran, pagi-pagi ngelihat chart, sudah pernah. Itu karena apa? Karena saya mengikuti orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat, gitu loh. Ya, jadi ketika Anda sudah berada di jalan yang benar, teruskan saja, jangan istilahnya itu malah cari lagi orang-orang yang sesat tadi, jangan ya. Jadi trading yang nyaman, yang pertama adalah memang dia itu tidak high frekuensi, dia itu high performance ya. Jadi dia punya performa itu tinggi ya, tingkat hasilnya tinggi, tapi dia punya frekuensinya sedikit, artinya tradingnya tuh nggak banyak. Ya sebulan itu mungkin 10-15 paling banyak lah ya, itu pun jarang kalau saya. Ya, karena saya sebulan itu kadang di bawah 10. Ya, pertama karena itu lebih enjoy. Jadi kita trading itu mungkin bisa mendapatkan tips yang lebih banyak dan kita lebih joy, lebih santai. Karena semakin sering kita trading takutnya bisa loss. 5 kali Anda trading bisa jadi 5 itu loss. Itu nggak enaknya. Makanya jika Anda trading sampai 30 kali satu hari atau satu minggu, hati-hati itu kalau 30 kali loss semua, aduh, kacau bro, kacau. Walaupun Anda bilang ya nggak mungkin, ya memang nggak mungkin secara teori, tetapi kita kan nggak pernah tahu. Gitu loh, market itu kan nggak bisa ditebak. Kalau tiba-tiba lagi loss gimana? Nah itu, ya kan, terkadang loss itu kan tidak disebabkan dari yang namanya market juga, terkadang dari kita juga, karena emosinya kita, gitu. Jadi teman-teman harus ingat ya bahwa daripada Anda FOMO, Anda belajar jadi JOMO, ya, joy of missing out, ya, seorang joy boy ya, jadi seorang yang happy, orang yang tenang, senang, bahagia, ceria, santai, nyaman, relax, happy pokoknya. Trading itu malah happy, ya, ngelihat chart malah happy. Makanya trading itu ya bukan soal mencari uang gitu ya. Kalau Anda trading hanya nyari duit, kalau nggak ada duitnya, belum profit, Anda itu nanti gemetar sendiri, Anda itu ragu sendiri, aduh saya belum ada cuan, aduh saya belum ada profit nih, aduh saya gimana ini. Nah itu makanya trading jangan sampai hanya untuk mencari uang, tapi trading ini dipakailah untuk mengenali siapa diri Anda juga ya. Karena orang-orang itu terkadang ketika dia terjun dalam dunia trading, dia akan kelihatan dia orang yang seperti apa. Orang yang emosional akan kelihatan mampus di market, dihantam sama market. Ya, orang yang sabar akan kelihatan dia tenang saat dia trading, akan kelihatan. Ya, jadi trading ini terkadang untuk mencari jati diri kita juga. Kita ini sebenarnya orangnya seperti apa gitu. Ya, ketika menghadapi resiko kita ini seperti apa? Apakah kita orang yang panik atau kita orang yang penuh dengan rencana gitu ya. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman ya, dan saya harap teman-teman itu bisa memperbaiki psikologinya, sistemnya dengan baik, selalu belajar, dan saya siap gitu ya, sebagai istilahnya itu IGFX ya, sebagai ilmu gunung traders ya, yang selalu mendobrak segala macam istilahnya itu pemahaman-pemahaman yang salah ya.
saya siap ya menyadarkan teman-teman ya. Saya siap untuk memberikan pengalaman saya untuk teman-teman sehingga teman-teman itu biar bisa keluar dari kesesatan. Ya, saya akan melakukan istilahnya tuh banyak sekali inovasi dalam memberikan edukasi gitu. Saya akan mencoba menyadarkan Anda ini yang ingin menjadi trader atau trading for living, biar Anda tidak sesat, biar Anda bisa mencapai itu lebih cepat gitu ya. Karena di luar sana saya lihat senior saya ini sangat semangat membagikan edukasi, maka saya tertantang juga, wah senior saya semangat, saya juga harusnya semangat juga gitu ya. Karena ternyata kita memerangi para trader-trader yang sesat, para trader-trader yang istilahnya itu memberikan edukasi-edukasi yang salah, memberikan psikologi-psikologi yang salah. Ya, nah saya tidak menyalahkan orang-orang itu, nggak ada. Kita sesama trader wajib tahu bahwa terkadang kesalahan ya dan kebenaran itu kan beda-beda tipis. Ya kan? Nah, kebenaran dan kesalahan itu terkadang beda-beda tipis, tetapi kebenaran itu dia tidak butuh yang namanya pembenaran atau dia tidak butuh dibenarkan. Sesuatu yang benar itu tidak butuh dibenarkan karena dia memang sudah absolut benar gitu. Nah, yang saya coba berikan dalam video-video saya itu adalah menguji logika Anda, menguji logika teman-teman. Saya memberikan yang namanya itu bola panas ke teman-teman, saya lempar. Saya menguji teman-teman, saya menguji akal pikiran teman-teman, saya menguji akal saya teman-teman. Anda masuk akal nggak dengan apa yang saya katakan? Kalau Anda masuk akal, selamat. Berarti pikiran cerdas Anda sudah terbuka. Tetapi kalau Anda merasa, ini nggak mungkin. Ini bullshit ini tuh. Berarti hati-hati. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Bisa jadi Anda lagi kerusakan mental ini. Jadi siap-siap. Hati-hati ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada seri berikutnya. Thank you so much. Bye-bye.